Yang kedelapan, al-wajhu samin, syuri'at at-ta'zirat likulli man yakhlu biwajibatid din. Itu disyariatkan hukum ta'zir bagi setiap orang yang melanggar kewajiban dalam agama kita. Ya. Tentu ya. Kalaulah hukum ta'zir aja disyariatkan, maka hukum-hukum qisas, hukum-hukum had tentu itu lebih diwajibkan lagi untuk dilaksanakan, seperti itu. Maka kalau misalkan ini bisa dilakukan, masya Allah ya, agama kita akan sangat terjaga. Misalkan orang-orang laki-laki yang tidak sholat berjamaah ya, kena tangkap, oh masya Allah ya, itu ya, aman kita, negara kita ya, itu. Orang yang pacaran ya, tangkap, dididik, kalau nggak mau dipenjara misalkan, seperti itu ya. Praktek-praktek prostitusi apalagi itu habis semua, masya Allah ya. Akan terjaga agama kita ya, dan akan aman ya kehidupan kita, seperti itu. Antum tahu di Saudi itu ada nama pasar Ja'fariyah namanya ya. Kalau yang pernah umrah itu pasar yang terkenal sekali untuk beli oleh-oleh dan segala macam. Dulu sampai sekarang ditutup itu pasarnya ya. Ditutup mulai ketika kami haji 2019 ya, sebelum kepulangan. Waktu itu hari Rabu ya, kawan-kawan itu belanja di sana, masih buka. Ceritanya banyak polisi waktu itu bertengkar dengan para pedagang. Karena di sana ditegakkan takzir bagi orang-orang yang berdagang ketika adzan sudah dikumandangkan, itu dikena sanksi mereka. Sedangkan waktu haji itu mereka lagi panen. Ya, banyak sekali pembeli dari Indonesia, terutama penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi mereka kewalahan berdagangnya. Tahulah Indonesia kan mungkin nggak seperti di Saudi. Ya. Waktu itu hari Rabu begitu terjadi. Mungkin sudah adzan, sebagian pedagang masih berdagang melayani pembeli. Akhirnya kena takzir, peringatan dari para polisi. Begitu ya. Akhirnya subhanallah, hari Kamisnya ditutup semua itu pasar. Enggak ada ampun karena melanggar. Itu dia. Sampai sekarang belum dibuka. Ya, sampai sekarang belum dibuka. Kami kira waktu itu cuma sehari 2 hari dan nggak ada yang tahu penyebabnya apa. Kami kira itu penyebabnya. Saya kira itu penyebabnya. Wallahu ta'ala. Itu dia. Dan apa akibatnya? Negara Saudi, negara paling aman, negara paling nyaman ya. Bahkan orang-orang Amerika yang kerja di sana, orang-orang Cina yang kerja di sana itu mengakui, masya Allah, waktu Covid kemarin nggak mau kembali ke Amerika lagi. Saking nyamannya di sana, saking amannya di sana, ramah penduduknya. Ya, seperti itu. Itu balasan bagi negeri-negeri yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak mikir dunia, mereka mikir syariat Allah dijalankan apa tidak ini. Sehingga dunia akan mengikut. Dunia itu hadiah ya bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Al-wajhud at-tasi', sisi yang ke-9, ad-difa'u 'anid din wa bayanu syubahil mubtilin wa ta'wilil ghalin wa tahrifil muharrifin, yaitu membela agama ya dengan menjelaskan syubhat-syubhat orang-orang yang batil, takwil orang-orang yang berlebihan, dan tahrif orang-orang yang mentahrif. Ini tugas para ulama dan para tulabul ilm ya, untuk membantah mereka, untuk membantah orang-orang yang ghulu dalam agama, yang mentakwil-takwil agama seperti itu, dan mentahrif-tahrif agama.
Sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad, sebuah hadis yang sahih, yahmilu hadzal ilmi min kulli khalafin uduluh. Ilmu ini, ilmu agama ini akan dibawa oleh orang-orang alim yang adil di antara mereka. Yanfuna anhu tahrifal jahilin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal ghalin, ya. Itu mereka mendifa atau membela agama ini dari tahrifnya orang-orang yang mentahrif, orang yang ghulu, orang yang batil dan segala macamnya, seperti itu. Karena mereka berusaha untuk merusak Islam ini. Orang-orang munafik, ya. Mereka berusaha untuk menggoyangkan orang-orang kaum muslimin dari agama mereka. Karena apa? Kalau agama tegak ini, mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya. Mereka nggak bisa dapat dunia lagi, seperti itu. Nggak bisa bebas lagi, seperti itu. Maunya prostitusi bebas, maunya korupsi ya bebas, maunya judi ya bebas, seperti itu. Itulah kerjaan orang-orang munafik. Nah, itu yang pertama, ya, yaitu menjaga agama. Yang kedua, menjaga apa tadi? Akal, ya. Hifdzu al-aqli. Ja'at asy-syari'atu bi hifdzil aqli min iddati awjihin minha. Syariat menjaga akal ini, ya, itu juga dari beberapa sisi, ya. Kita dapati dari berbagai sisi. Al-wajhul awwal, sisi yang pertama, hurrimat kullu muskirin wa mufattirin, ya. Yaitu diharamkan seluruh yang memabukkan, ya, dan melemahkan akal. Karena orang mabuk itu jelas nggak lemah lagi akalnya, hilang pun akalnya, ya kan? Nggak tahu apa-apa dia. Disuruh masuk sumur pun masuk dia. Gitu kan orang-orang yang mabuk. Nah, ini diharamkan karena merusak akal dan menghilangkan akal, ya, seperti itu. Dan di dalam pengharaman khamr ini ada faedah yang besar dalam dakwah, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan khamr itu secara sekaligus, tapi bertahap sampai 3 kali, ya, seperti itu. Siapa yang tahu ayatnya yang pertama kali? Tingkatan pertama, bagaimana Allah mengharamkan khamr? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, mereka bertanya padamu tentang judi dan khamr. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi pertama Allah itu mengatakan di dalam keduanya, khamr dan judi itu ada dosa besar dan juga ada manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosanya, keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Itu aja udah. Belum diharamkan, cuma dibilang gitu aja. Ya. Lalu yang kedua, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tajtanibus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jangan kalian dekati salat, ya, sedangkan kalian sedang mabuk, sampai kalian tuh benar-benar tahu apa yang kalian katakan. Ta'lamu ma taqulun. Kalian tahu apa yang kalian katakan. Jadi sadar. Ya, nggak boleh kalau mabuk salat, nggak boleh. Kan dalam salat ini diwajibkan untuk berniat, ya kan? Kalau nggak ada niat, salat itu nggak sah. Semua ibadah kalau nggak ada niat nggak sah. Mau haji, mau umroh, mau puasa, mau salat, tidak sah ketika dia tidak berniat. Innamal a'malu binniyat. Kalau orang mabuk, bisa nggak dia berniat? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Akalnya udah hilang, kan gitu. Sampai dia tahu apa yang dia katakan. Hatta ta'lamu ma taqulun, kata Allah. Nah, itu baru boleh salat. Belum diharamkan, belum. Sampai yang ketiga Allah mengatakan rijzun min amalis syaitan. Itu semuanya adalah najis, termasuk amal setan. Ya, baru para sahabat menumpahkan khamar di jalan-jalan kota Madinah. Ya, seperti itu. Lihat ini faedah yang besar sekali. Khamr, ya. Dan Nabi SAW itu sudah menguasai Madinah. Kaum muslimin sudah kuat.
Akan tetapi dengan begitu kuatnya Allah juga tidak mengharamkan sesuatu secara langsung, karena takut ya justru tidak diterima. Jadi dipersiapkan. Dakwah pun juga seperti itu, dipersiapkan dulu. Dipersiapkan dulu nih mad'unya bagaimana, apa levelnya gitu ya. Apa yang mau disampaikan bertingkat dulu. Seperti itu. Ya. Ketika mereka sudah belajar tauhid, sudah kuat tauhidnya, sudah paham tujuan hidup ini, tujuan agama ini apa, baru ya haram, halal seperti itu. Semuanya bertingkat, intinya seperti itu, tidak langsung. Maka begitu juga masalah kemarin ya yang lagi viral, masalah menendang sajen ya. Tahu antum ya? Itu dia. Ya kita ini belum kuat ya. Ketika hal itu diviralkan dan direkam, tentu akan mengundang apa? Kekacauan ya. Dan kata para ulama juga seperti itu. Itu tugasnya pemerintah, menghancurkan berhala-berhala mereka, sesajen-sesajen mereka, bukan tugas orang-orang biasa, tugas pemerintah. Kata Syekh Fauzan, karena kalau kita yang menghancurkan, walaupun kita mampu sekalipun, itu mereka akan bikin lebih banyak lagi. Dan ternyata betul ya. Setelah itu mereka bikin sajen 1000 apa gitu. Nggak salah kemarin ada acaranya kan. Ya betul. Jadi kata-kata para ulama itu memang mereka sudah pengalaman gitu ya, mengandung hikmah yang besar. Nah, baik. Sampai jam berapa kita? Jam 12 pas. Itu selesai semua atau sama pertanyaannya? Hah? Oh terserah. Baik, jam 12 kita tanya jawab. Nah. Iya. Al-wajhu tsani sekarang. Bentuk yang kedua untuk menjaga akal. Ujibat al-uqubatu ala kulli man syaraba muskiran ya. Yaitu diwajibkan untuk memberikan uqubah, hukuman kepada setiap orang yang meminum minuman yang memabukkan, muskir. Itu dia. Ya. Orang yang mabuk maka dicambuk dia. Dan juga dia tidak diterima sholatnya hingga 40 hari. Dan tetap wajib sholat. Seperti itu. Al-wajhu salis yang ketiga, ujibat diyatu kamilatin ala kulli man jana alal aqli fa'adhabahu. Diwajibkan diat yang sempurna ya. Setiap orang yang berbuat jinayah dan menghilangkan akal manusia. Contohnya antum memukul orang, lalu orang ini jadi gila ya, nggak mati dia tapi jadi gila, maka antum membayar diat sempurna. Maksud diat sempurna itu apa? Diatun nafas, diat jiwa, diat sebagaimana kalau dia mati. Itu syariat Islam untuk menjaga akal. Jadi diberatkan hukumannya. Itu dia. Diatun nafas itu diatu kamil. Berapa diatu kamil? 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kalau satu ekor unta misalkan 30 atau 40 juta, karena unta itu lebih besar daripada sapi, lebih besar daripada lembu. Memang dia nampaknya kurus, tapi dia tinggi besar itu, dan dagingnya lebih banyak. Nggak ada lemaknya dia, daging semua. Ya, 40 juta kali 100 berapa? 4 M ya, cocok ya kan? Waktu dulu kalau nggak salah ada kasus pembantu yang nggak sengaja membunuh majikannya ya, dietnya sekitar 4 miliar. Cocok ya, kan dulu urunan kalau nggak salah dari Indonesia kan, yang apa itu TKI ya, TKW. Ya seperti itu, diet penuh 100 ekor unta. Nah, orang yang menghilangkan akal manusia, maksudnya itu berbuat jinayah dan berakibat akalnya hilang, memukul sampai hilang akalnya, atau jadi idiot, atau jadi hilang ingatan, intinya akalnya cacat, maka dia diatnya diat yang penuh. Diat penuh itu maksudnya diatun nafas, diat seperti menghilangkan jiwa manusia.
Ya, yang tidak apa namanya, tidak sengaja ya, seperti itu. Karena kalau sengaja menghilangkan apa namanya, jiwa manusia, maka dia dikisos, ya, dikisos dan juga dihilangkan nyawanya, penggal, seperti itu. Al-wajhur rabi', yang keempat, raghabat ya, atau raghabat fit tafkir, raghabat fit tafakkuri wan nadhari wat tadabburi bima yunmi al aql. Ya. Yaitu kita ditarghib, didorong untuk bertafakkur dan nadhar, untuk melihat, ya, dan tadabbur, mentadaburi seluruh hal-hal yang bisa mengembangkan akal ini. Ya. Segala macam ilmu yang bisa mengembangkan akal ini. Maksudnya supaya akal ini sehat dan bisa berpikir lurus. Salah satu contohnya apa? Ya belajar ilmu agama. Ya, belajar ilmu agama itu akan mengembangkan akal. Juga belajar ilmu nahwu, ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ilmu nahwu itu bisa mencerdaskan akal. Belajar nahwu itu bisa mencerdaskan akal. Karena memang belajar nahwu itu sulit, ya. Jangan antum anggap itu gampang, ya. Ya. Bahkan para ustadz, bahkan para masyayikh ketika membaca kitab seperti ini, kadang mereka salah, nggak bisa 100% benar. Antum kalau tahu nahwu, ilmu nahwu, antum dengerin berita bahasa Arab di TV-TV Arab itu, mereka ngomong itu salah semua itu, nggak ada yang betul ngomongnya. Jangan antum anggap mereka tuh ngomongnya pintar kali gitu, salah mereka ngomongnya itu. Dalam segi nahwu, grammarnya itu mereka banyak salah. Kalau antum tahu ilmu nahwu, ya. Kecuali itu para dosen, para tulabul ilm, para doktor yang baca kitab itu, baru mereka ngikutin kaidah dalam nahwu dan shorof. Kalau para pembaca berita di TV-TV itu salah semua ngomongnya, itu nggak betul. Tapi kalau antum ya nggak tahu, ya betul aja, pandai kali ngomongnya gitu ya. Padahal mereka salah itu, ya. Makanya Imam Syafi'i sendiri itu mengatakan orang yang belajar nahwu itu bisa mencerdaskan akalnya, ya, seperti itu. Al-wajhul khamis, sisi yang kelima, ya. Ju'ilat al-aqlu manatut taklif. Dijadikan akal itu sebagai sandaran taklif, pembebanan. Maksudnya apa? Orang yang belum baligh maka dia tidak dibebani syariat, ya kan? Apa itu maksud baligh? Baligh itu dari kata-kata apa? Balagha, yablughu, baligh, ya. Itu orang yang telah sampai. Sampai apanya? Akalnya. Akalnya sudah sampai. Kalau belum sampai akalnya, ya nggak bisa, ya. Jadi baligh itu bukan sekedar mimpi basah, tidak. Mungkin dia mimpi basah, cuma dia gila. Gimana idiotnya? Dibebani nggak sama syariat? Tidak, tidak. Atau dia mungkin autis, ya, atau Down syndrome, kan itu lama itu, ya. Lama dia, tingkat kedewasannya itu lambat dia. Mungkin dia umur 14 tahun udah mimpi basah mungkin, gitu kan. Tapi ketika dia autis atau dia gila atau Down syndrome atau setengah idiot, sadar nggak sadar, ya, maka dia kita katakan belum terbebani syariat, ya, seperti itu. Nah, begitu juga anak kecil yang sudah normal. Akan tetapi kalau kita menilai dari sah tidak sahnya sebuah ibadah, maka itu tidak perlu menunggu baligh, tapi cukup menunggu tamyiz. Menunggu apa? Tamyiz. Nah, jadi dengan tamyiz itu sah ibadah, walaupun belum wajib. Maksudnya apa? Seorang anak kecil yang dia sudah tamyiz itu bisa dari mayyaza yumayyizu tamyizan, yaitu membedakan apa? Yang baik dan yang buruk. Maka ketika sudah tamyiz anak itu, maka dia sudah sah ibadahnya. Salat sah dia. Jadi imam sah dia. Misalkan ada seorang anak kecil, dia sudah tahu baik dan buruk, dan dia sudah tahu salat itu enggak boleh lari-lari. Kalau salat itu harus tenang. Lalu dia hafal 30 juz misalkan, atau hafal 1 juz sajalah, maka dia sah untuk menjadi imam kita. Maka sebagaimana para sahabat dulu, ada seorang
sahabat yang bernama siapa saya lupa, bahkan celananya katanya masih melorot-melorot, ya. Tapi dia paling tahu masalah Quran. Maksudnya paling hafal Quran, hafal beberapa surat. Maka dia dijadikan imam di kaumnya. Padahal umurnya baru 6 tahun. Ini dalil bahwasanya dia boleh sah imamahnya. Sebagai imamnya sah dia. Tapi kalau di Indonesia ini rata-rata tamyiz itu mungkin 7-8 tahun ya. Gitu ya. Karena tingkat di negara itu beda-beda. Di sana tuh tingkat kedewasaan tuh lebih cepat di Saudi. Orang-orang padang pasir tuh kan. Karena di sana kan mungkin kebiasaan dijemur terus ya kan. Dijemur gitu. Jadi cepat matang gitu. Kalau kita di sini beras tagi kan dingin gitu kan. Enggak matang-matang gitu. Umur 10 tahun masih kekanak-kanakan aja. Gitu dia. Iya beda di sana. Makanya jangan salah, di sana Aisyah radhiyallahu anha 9 tahun sudah dikumpuli Nabi, 6 tahun sudah dinikahi Nabi. Beda ya. Kalau di sini mungkin ya sekitar 12 tahun, 14 tahun baru bisa mungkin ya. Dan terjadi di Indonesia itu, kalau Jawa Barat tuh 12 tahun sudah menikah mereka. Ya kan udah dewasa, dari perawakannya sudah dewasa gitu ya. Kalau di Saudi beda. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ju'ilat al-aqlu manatut taklif. Akal itu sebagai sandaran taklif ya. Bukan masalah hanya sekedar keluar maninya, tidak. Kalau masalah keluar maninya itu ketika dia normal. Ketika dia normal, sudah bisa membedakan baik dan buruk, sudah bisa hitung berhitung segala macam, maka itu batasannya adalah keluar mani dan tumbuh bulu kemaluan. Kalau perempuan dia sudah keluar haid, seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah hifdzul mal ya, menjaga harta. Masih ada waktu berapa menit lagi? 10. Baik. Waja'at syari'atu bihifdzil mal min iddati awjah. Dan juga syariat itu datang untuk menjaga harta ini dari berbagai sisi ya. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, syariat al-amalu fi kasbil mal bi turukin mubahatin. Yaitu disyariatkan kepada kita untuk mencari harta, untuk mencari kasab, yaitu berusaha. Kita butuh makan, kita butuh rumah, kita butuh memberi nafkah anak istri ya. Maka kita juga disyariatkan untuk ya mencari rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi yang tunduk ya. Maka berjalanlah di atasnya dan carilah dan makanlah rizki darinya. Maksudnya apa? Bekerja ya. Bukan makan minum aja, bekerja, cari, berjalan di muka bumi ya, seperti itu. Wa idza qadaytumus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan jika telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaran lagi kalian di muka bumi untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kerja lagi. Sebelumnya kan ketika ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya gimana ayatnya saya lupa. Idza nudiya liyaumil jum'ah apa? Saya jadi lupa ya. Wahai orang-orang beriman, jika kalian diseru untuk sholat Jumat, maka tinggalkanlah wadarul bai' ya. Tinggalkanlah jual beli. Stop dulu kerja. Ketika sudah selesai sholat Jumat, qadaitumus shalah fantasiru fil ard, maka kembali berjualanlah. Disyariatkan untuk kita bekerja. Itu dia. Untuk mencari apa? Harta, mal ya. Ya, seperti itu. Dan harta ini dijaga. Ya. Selain disyariatkan untuk dicari dan juga harus dijaga. Maksudnya dijaga jangan boros. Ya. Karena ada 3 hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Sungguhnya Allah dan Rasulnya membenci 3 hal. Yang pertama adalah idha'atul mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Wa kasratus su'al. Qila wa qal wa kasratus su'al wa idha'atul mal, ya. Yaitu suka bertanya apa ini apa itu, banyak bertanya, lalu qila wa qal ya,
yaitu katanya ini katanya itu, suka menebarkan berita yang nggak jelas. Wa idaatul mal, dan menyanyiakan harta, itu nggak suka, ya, dibenci. Israf nggak boleh, ya. Dalilnya adalah wala tubadzir tabdzira, dan janganlah engkau memubadirkan harta. Dan dalam Al-Quran, harta al-mal ini disebut al-khair oleh Allah. Apa arti khair? Artinya apa? Khair, khairun, apa artinya? Masa nggak tahu? Baik, kebaikan, ya. Harta disebut kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahu dalilnya? Harta itu disebut kebaikan. Ayo, sering kita baca ayatnya loh, masa nggak tahu? Surat Al-Adiyat, coba baca. Wira, antum baca surat Al-Adiyat. Terus. Terus. Stop. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia tuh sangat cinta sekali kepada al-khair. Apa itu al-khair? Harta. Al-khair itu apa? Harta. Disebut oleh Allah al-khair, kebaikan. Istilahnya al-khair, Masya Allah. Itu satu ayat. Ada satu ayat lagi, ya, di dalam surat Shad kalau nggak salah. Itu cerita Nabi Sulaiman. Yaitu Nabi Sulaiman waktu itu, ya, sangat mencintai kuda-kudanya, ya, sangat mencintai kuda-kudanya, sehingga beliau telat sholat asar. Ayatnya saya lupa, ya. Ada kata-kata ahbabtu al-khair, ya. Ahbabtu al-khair, yaitu aku dijadikan cinta kepada al-khair. Al-khair di sini adalah kuda-kuda beliau, harta, ya. Sehingga setelah beliau sadar bahwasanya kuda-kuda beliau ini melalaikan beliau dari sholat asar, maka semuanya dipenggal lehernya dan dipotong kakinya, dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan digantikan kendaraan lain berupa angin, ya. Antum cari di surat Shad, ya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan harta ini dengan al-khair. Dan juga Allah menjaganya, dan tidak boleh kita memubadirkannya, dan tidak boleh memberikannya, mempercayakannya kepada orang-orang yang sufaha, orang yang tidak bisa menjaga harta, nggak boleh. Misalkan kita tahu istri kita, anak kita, ya, itu nggak pandai jaga harta, jangan kasih ke dia, nggak boleh. Habis harta antum nanti, ya. Dek, ini 1 juta untuk seminggu, ya, untuk makan. Hari Rabu udah habis. Untuk beli panci, untuk beli baju, padahal pancinya ada numpuk di rumah itu. Beli panci lagi. Itu namanya sufaha, ya, anak kecil dan para wanita. Dikatakan, ya, sufaha itu adalah anak kecil dan para wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Dan janganlah engkau berikan harta kamu, engkau titipkan harta kamu pada para sufaha, yang mana harta kamu itu Allah jadikan bagimu qiyama, yaitu harta pokok untuk mata pencarian. Ya, mungkin kalau pedagang ya modal gitu, ya. Itu nggak boleh kita berikan pada mereka, habis nanti, ya. Itu dari Allah langsung, ya, agar kita menjaga harta kita dan tidak memubadirkannya. Nah, mungkin masih banyak sekali, ya, di sini sisi-sisi penjagaan harta. Kita baru 3, ya, yaitu menjaga agama, lalu menjaga akal, lalu menjaga harta. Ya, masih ada 2 lagi, ya, tapi waktunya habis. Insyaallah taala, jika mungkin nanti ada kesempatan kita kesini lagi, kita lanjutkan tema ini atau mungkin tema yang lain. Tapi sebelum kita tutup kajian kita, ada jam 12, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, dipersilakan. Nah.